Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS Darul Ma'arif. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk bahasa Lampung pada pertemuan ini pada tanggal 26 Oktober 2020 atau 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik wawarahan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu unsur-unsur intrinsik dari wawarahan. Wawarahan adalah cerita dalam bahasa Lampung, ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok masalah yang terdapat dalam suatu cerita. Yang kedua, latar atau setting. Nah, latar atau setting ini biasanya menunjukkan tempat, waktu, dan suasana. Nah, untuk yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang ditambah dengan konflik. Untuk yang keempat yaitu penokohan. Penokohan adalah gambaran karakter atau sikap tokoh dalam cerita tersebut. Nah, dalam cerita itu biasanya ada tokoh yang protagonis dan antagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki karakter yang baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki karakter yang kurang baik atau buruk, atau biasanya disebut dengan jahat. Dan yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang ini adalah teknik mengarang dalam bercerita. Contohnya, jika dalam cerita itu kata-katanya, aku bertemu dengan seekor kucing. Kucing tersebut sedang memakan ikan asin. Nah, kalau disebutkan aku, maka sudut pandangnya adalah orang pertama. Aku adalah orang pertama. Jika itu aku. Tapi jika ada ceritanya tuh, dia menceritakan sebuah cerita si penulis tersebut, tapi dia tidak terlibat dalam cerita tersebut. Seperti dia kembali lagi mengambil ikan itu, kemudian memakannya dengan lahap. Setelah itu kucing itu berlari dengan tergesa-gesa karena ada seorang manusia yang mengusirnya. Nah, kata-kata dia itu menceritakan itu menunjukkan bahwa sudut pandangnya adalah orang ketiga. Kenapa orang ketiga? Karena dia tidak terlibat dalam cerita tersebut, dia tidak dideskripsikan dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah amanat atau hikmah cerita. Amanat bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Yang maksudkan dengan tersirat adalah si penulis tidak menuliskan amanat atau hikmah dari cerita tersebut. Dia seperti kita membaca dari awal sampai akhir cerita tersebut, dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya jika kita banyak bersedekah itu akan memberi banyak keuntungan, rezeki, dan keselamatan untuk kita. Tapi si penulis itu tidak menuliskan dalam cerita tersebut. Itu namanya tersirat. Tapi kalau dia tersurat, maka amanat itu dituliskan biasanya di akhir cerita. Dia menuliskan, bersodakolah wahai saudaraku, karena dengan bersodakoh kita akan banyak rezekinya dan dilancarkan segala usahanya serta diberi keselamatan. Itu amanat. Nah, inilah keenam unsur intrinsik dalam wawarahan. Nah, untuk menentukan unsur-unsur intrinsik dalam wawarahan, maka kita memerlukan kata tanya. Kata tanya yang pertama, untuk mengetahui tema itu apa ya, masalahnya apa, apakah kita menggunakan kata api atau apa? Apa tema dari cerita tersebut? Atau api tema cerita wawarahan tersebut, gitu kan? Kemudian latar atau setting untuk menentukan tempat, waktu, dan suasana. Tempat biasanya digunakan tanda tanya dipa atau jadipa. Waktu biasanya kapan atau sesakagepa atau kunpa. Nah, kalau untuk suasana biasanya ditanyakan dengan kata gepa suasana, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk alur atau plot jalan cerita, biasanya pertanyaan adalah ulah api. Ulah
Kenapa api si kucing Hina lari-lari gitu kan? Itu seperti menanyakan mengapa ulah api. Kemudian yang keempat itu adalah penokohan. Untuk mengetahui tokoh maka biasanya kalimatnya adalah sapa. Sapa say mukul kucing. Nah, sapa say lari-lari. Nah, itu ya, sapa. Kemudian yang kelima, sudut pandang itu bisa menggunakan kata tanya api. Api say digunakan sudut pandang cerita tersebut. Kemudian yang keenam, api amanat dari cerita tersebut. Begitu ya anak-anak, semoga dipahami. Silakan dicatat ulang atau dirangkum di buku catatan bahasa Lampungnya. Kemudian